Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran daring kita, yaitu pelajaran agama Katolik. Sebelum memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dan intinya kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi Bapa akan memulai proses belajar kami. Kiranya Engkau hadir mengetuk pintu hati dan pikiran kami agar kami mampu menjalankan segala aktivitas kami dengan baik. Dan ini kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pembelajaran pertama kita pada pagi hari ini yaitu, tentu kalian sudah dapat buku paket semuanya. Nanti kalian buka bukunya, ya di sana pembelajaran pertama itu Allah adalah sumber keselamatan sejati. Ya. Allah adalah sumber keselamatan sejati. Nah, Allah adalah sumber keselamatan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, tentu masing-masing kita atau semua umat manusia pasti menginginkan hidupnya selamat atau memperoleh keselamatan. Tidak satu orang pun yang di antara kita yang menginginkan hidupnya selamat. Saya rasa demikian. Pasti kita semua ini ingin selamat. Semuanya kita ingin hidup bahagia seperti itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin hidupnya selamat. Nah, demikian halnya Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan umat manusia. Coba kita lihat dulu dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tak henti-hentinya Allah itu berkarya untuk umat manusia. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Nuh, Abraham, Yesaya, dan lain sebagainya. Bahkan yang sangat terkenal itu ada dalam film kisah yang umat Israel yang dikejar-kejar oleh Firaun ketika itu, yaitu bangsa Mesir. Ya, itu ketika Musa mengundang lautan. Nah, kamu bisa berefleksi melalui film itu. Itu karya, salah satu contoh karya penyelamatan Allah akan manusia. Namun pada zaman sekarang ini banyak manusia yang tidak mengandalkan atau bahkan lupa kepada Tuhan, ya, atau menganggap keselamatan itu bukan bersumber dari Allah lagi. Nah, ini keselamatan itu tidak bersumber dari Allah lagi, bahkan menomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Allah itu dikesampingkan. Nah, ada Bapak akan buat beberapa contoh keselamatan yang keliru pada zaman sekarang ini. Yang pertama itu sumber keselamatan yang salah ini, ya, yang keliru, yang salah. Orang beranggapan bahwa zaman sekarang ini barang-barang yang dimiliki merupakan sumber keselamatan. Nah, barang ini maksudnya harta, ya. Nah, orang zaman sekarang ini beranggapan apabila dia sudah memiliki harta dan barang yang mewah, harta yang berlimpah, dia merasa bahwa hidupnya sudah selamat, sudah memiliki segalanya, bahwa dia merasa bahwa itu sudah lebih dari cukup. Allah tidak penting lagi. Artinya apa? Orang-orang seperti ini
merupakan orang-orang yang keliru, menganggap bahwa barang atau harta yang dimilikinya itu adalah keselamatan untuk dirinya. Dan memang apabila orang seperti ini, dia akan berusaha mengumpulkan barang atau harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh barang-barang tersebut atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan perintah-perintah. Dia akan berusaha sebuah tenaga bahkan menghalalkan segala cara dan dia. Nah ini merupakan sumber keselamatan yang keliru. Nah yang berikutnya adalah keselamatan yang bersumber pada gaib. Ini keselamatan yang keliru ya, yang bersumber pada gaib atau mistis. Nah, zaman sekarang ini sering kita temui. Misalnya ada seorang pedagang yang pergi ke dukun supaya dagangannya laris, maka dia pergi ke dukun. Seperti itu. Ada lagi misalnya ketika dia sakit sedikit, lalu dia pergi ke dukun. Atau bahkan lagi supaya wajahnya cantik, dia pakai susu. Nah, seperti ini untuk memperoleh keselamatan dia menganggap bahwa ilmu-ilmu seperti ini adalah ini yang membuat hidupnya selamat. Ada lagi yang dalam film itu pernah kamu tonton, itu babi ngepet. Nah, di mana orang berubah menjadi babi dan uangnya banyak, seperti itu. Ada lagi Kolorijo, kalau pernah kamu dengar film itu, ada film Kolorijo itu mencuri uang dari rumah warga sehingga dia jadi kaya raya. Nah, seperti ini yang mereka ini lupakan Tuhan ya, dengan beranggapan bahwa ini adalah sumber keselamatan, gaib atau mistis. Jadi ini contoh yang merupakan sumber keselamatan yang keliru. Yang berikutnya adalah ini zaman sekarang ini tentang iptek ya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Orang akan menyandarkan hidupnya di sini. Salah satu contoh, karena kalian adalah pelajar, saya buat contohnya adalah handphone. Orang beranggapan bahwa handphone itu adalah segalanya. Tanpa handphone aku tidak bisa hidup. Banyak orang yang tidak bisa hidup tanpa handphone. Nah itu. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika orang gereja, ya, ketika orang gereja dia main handphone. Nah ini yang meniadakan anak hanya demi ini ya. Ada lagi orang yang sangat percaya kepada tenaga-tenaga medis. Artinya Tuhan tidak perlu, yang penting saya bisa berobat ke sana kemari dengan berharap bahwa dia dapat menambahkan umurnya atau menambah usianya. Padahal soal hidup dan mati itu adalah kehendak Allah. Tak ada orang yang dapat menambah hidupnya 1 hari atau 1 detik pun di dunia ini. Jadi soal hidup dan mati atau keselamatan itu mutlak di tangan Allah. Seperti itu. Nah, inilah 3 contoh sumber keselamatan yang keliru. Nah, supaya kita semakin yakin bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan sejati, mari kita lihat dulu kutipan kitab suci yang menegaskan bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan sejati. Ya, nanti kamu boleh buka di rumah dalam kitab sucimu. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Bunyinya demikian. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripada. Nah, ayat ini sangat jelas
Tidak ada juru selamat lain selain Aku. Ini firman Tuhan berkata demikian. Mari kita lihat lagi dari perikop lain, ya. Yesaya 45 ayat 21. Yesaya 45 ayat 21. Tidak ada Allah selain daripada Akulah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Di sini sangat tegas dikatakan bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan yang mutlak. Ya. Nah, yang berikutnya lagi, mari kita buka kitab Hosea 13 ayat 4. Hosea 13 ayat 4. Tetapi Aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali Aku, dan tidak ada juru selamat selain dari Aku. Nah, inilah yang menegaskan bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan yang sejati. Yang berikutnya, mari kita lihat dulu dari perjanjian baru. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, agar kita memperoleh keselamatan Allah itu, ya intinya memang harus beriman, harus percaya bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan. Nah, yang berikutnya kita buka lagi kitab Yudas bab 1 ayat 25. Yudas bab 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu ayat ini saya rasa cukup tegas menerangkan kepada kita bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan sejati, ya. Nah, baik, Bapak akan kasih tugas dulu sedikit untuk kalian. Nanti buka dalam buku paketmu, di sana ada kisah kerinduan, judulnya kerinduan, ya, kisah kerinduan. Nanti kamu baca kisahnya, kisah kerinduan, ya. Setelah kamu baca kisah kerinduan tersebut, lalu ini tugasmu, boleh kamu tulis, ya. Apa pesan dari kisah kerinduan tersebut? Apa pesan dari cerita kerinduan tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita agar dapat menemukan Allah? Ini berdasarkan kisah kerinduan ini, ya. Bagaimana cara kita agar dapat menemukan Allah? Nah, cukup 2. Itu saja, nanti kamu tulis dalam bukumu, buku catatanmu, lalu foto, kirim ke grup WA yang Bapak buat, ya. Baik, saya rasa demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Pesan Bapak yang terakhir untuk kalian adalah di rumah saja, jangan keluyuran kemana-mana, apalagi malam, ya. Apalagi kita sekarang, kota kita itu masuk dalam pemetaan zona merah, jadi jangan kemana-mana dulu sebelum pandemi corona ini berakhir. Bapak sangat berharap kalian di rumah saja, ya. Jangan keluyuran, jangan keluar rumah. Jika pun terpaksa harus keluar, pakailah masker, ya. Baik, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami anak-anak-Mu datang kembali kepadamu, hendak menyerahkan diri kami. Bantulah kami agar kami mampu mengandalkan Engkau sebagai sumber keselamatan sejati dalam kehidupan kami. Ya Bapa, demikianlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.